Halo semuanya. Malam ini, gue bakal bawain cerita yang beda. Bukan soal rumah kosong. Bukan juga soal penampakan di jalan. Tapi tentang satu hal yang sering kita anggap biasa, persaingan usaha. Tokoh utamanya namanya Arya. Anak rantau yang hidupnya biasa aja, gak neko-neko. Tapi suatu malam, dia ketemu sama seorang ibu-ibu penjual bakso, yang mangkal deket gang sempit. Warungnya kecil, tapi wangi kaldunya, enak banget. Sayang, gak ada satupun pembeli yang mampir. Arya heran. Padahal rasa baksonya enak, harganya murah. Tapi, warungnya itu sepi banget, kayak kuburan. Beneran sepi. Bukan sepi karena gak ada orang, tapi sepi, kayak ada yang gak kelihatan, jaga tempat itu. Sampai akhirnya, ibu itu cerita. Kalau toko bakso saingan di sebelah, yang baru buka 2 minggu, tiba-tiba rame banget. Padahal rasanya biasa aja. Dan satu malam, si ibu ini lihat langsung. Ada seseorang dari toko sebelah, melempar sesuatu ke tanah depan tokonya. Bungkusan kecil, dibalut kain kafan tipis. Dan pas dibuka, isinya adalah tanah kuburan. Tanah basah, masih segar. Dan kabarnya, tanah itu diambil dari makam orang yang belum genap 40 hari meninggal. Sejak malam itu, warung ibu tersebut kerasa dingin, lampu sering redup, suara mangkok jatuh sendiri, dan pembeli yang mau mampir, katanya ngerasa kayak didorong pergi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Arya nggak tinggal diam. Dia nggak percaya hal-hal mistis, tapi malam itu, dia milih buat bantu si ibu. Dan dari situlah, semua kegelapan mulai terungkap. Lo siap dengar kisah lengkapnya? Tenang, nyalain lampu boleh. Tapi hati-hati, karena kadang, cahaya pun bisa padam kalau ada yang benci sama terang. Hari itu langit kelabu, hujan gerimis menetes pelan-pelan seperti air mata yang jatuh tanpa suara. Arya baru pulang kerja, wajahnya lelah, langkahnya santai menyusuri trotoar sempit di dekat kosannya. Di tangan kirinya, ia genggam HP yang sesekali disentuh untuk scroll timeline sosial media, sementara tangan satunya masuk ke saku jaket, mencari kehangatan dari udara dingin yang mulai menusuk. Saat melewati gang kecil dekat pos ronda, hidung Arya tiba-tiba menangkap aroma yang begitu khas, wangi kaldu daging yang hangat, menggoda, dan entah kenapa langsung bikin perutnya meronta minta diisi. Ia berhenti sejenak. Matanya menelusuri arah bau itu berasal. Di ujung gang, berdiri sebuah warung bakso sederhana. Gerobaknya tua, catnya mulai terkelupas, tapi tetap kokoh berdiri. Di atasnya, tenda biru pudar terbentang, menahan gerimis yang jatuh malas. Lampu bohlam redup tergantung miring, berkedip seperti hampir mati. Arya ragu-ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Di balik gerobak, seorang ibu-ibu duduk termenung, usianya mungkin 50-an. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya ramah tapi tampak letih. Ia tersenyum begitu melihat Arya datang. "Mampir, Mas? Lagi gerimis enak makan yang anget-anget, ya?" ucapnya dengan suara pelan namun hangat. Arya mengangguk, tersenyum sopan, dan duduk di bangku plastik yang disediakan. Si ibu langsung sibuk menyiapkan semangkuk bakso. Uap dari panci besar mengepul perlahan, wangi rempah dan kaldu menyeruak ke udara, membungkus seisi tenda. Tapi yang bikin Arya bingung, meski aroma semerbak itu terasa dari jauh, gak ada pembeli lain. Warung itu kosong, sunyi. Bahkan suara gerimis pun terdengar lebih jelas daripada suara manusia. Sambil menunggu, Arya memperhatikan sekeliling. Ada 3 bangku panjang kosong. Meja plastik ditutup taplak yang mulai kusam, ada toples berisi kerupuk dan sambal botol di ujungnya. Tapi entah kenapa, suasananya aneh. Dingin. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang kayak menusuk tulang. Dingin yang sering dirasa orang kalau masuk rumah kosong yang udah lama ditinggalin. Bakso datang. Si ibu meletakkannya di depan Arya dengan senyum kecil. "Silakan, Mas. Semoga cocok." Begitu suapan pertama masuk ke mulut, Arya langsung takjub. Enak banget. Kuahnya gurih, baksonya kenyal tapi nggak keras, dan mie-nya lembut. Bumbu-bumbunya terasa pas. Saking enaknya, Arya makan dalam diam, lupa akan rasa lelah seharian kerja. Tapi tetap, perasaan aneh itu nggak hilang. Seolah, ada yang ngawasin dari balik tenda. Arya sempat melirik keluar, tapi cuma terlihat bayangan pohon pisang dan gerimis yang makin deras. Setelah setengah mangkuk habis,
Arya memberanikan diri bertanya, "Bu, ini baksonya enak banget, loh. Tapi kok sepi ya? Padahal wanginya aja sampai ke ujung jalan." Si ibu terdiam sejenak. Senyumnya hilang pelan-pelan. Ia menoleh ke arah gang sebelah, mata tuanya tampak menyimpan banyak beban. Dengan suara pelan nyaris berbisik, ia menjawab, "Warung sebelah baru buka, Mas." Arya ngangguk, masih nggak mengerti maksudnya. Tapi mereka bukan cuma jualan, mereka main kotor. Arya mengernyit, "Maksudnya, Bu?" Si ibu menghela napas panjang, lalu menatap mangkuk bakso yang tinggal separuh. Matanya nanar, seolah sedang mengingat sesuatu yang gak pengen diingat. "Malam-malam, waktu saya lagi bersihin panci, saya lihat 2 orang dari warung sebelah nyelinap ke depan sini. Mereka bawa sesuatu dibungkus kain putih. Kecil, tapi berat kayak tanah. Mereka lemparin ke bawah gerobak saya. Begitu saya samperin, mereka udah kabur." Arya menelan ludah. "Apa isinya, Bu?" "Tanah, Mas. Tapi bukan tanah biasa. Tanah dari kuburan. Masih basah. Bau amis. Dan ada bunga melati layu di dalamnya." Arya membisu. Perutnya tiba-tiba terasa nggak enak. Bukan karena baksonya, tapi karena kata-kata si ibu. Sejak saat itu, lanjut si ibu, warungnya berubah. Lampu sering kedip-kedip. Suara-suara aneh terdengar waktu dia masak malam-malam. Dan pembeli, satu persatu menghilang. Ada yang bilang warungnya nggak kelihatan pas mereka lewat. Ada yang merasa kayak jalan depan warung ini nggak ada. Seolah tertutup kabut atau bayangan gelap. Arya merinding. Bukan karena angin. Tapi karena kata-kata si ibu masuk ke kepala dan gak mau keluar. Di benaknya terbayang tanah kuburan yang dilempar ke warung makan. Di tengah gerimis. Di malam hari. Oleh pesaing yang takut bersaing sehat. Sambil menutup jaketnya lebih rapat, Arya cuma bisa berkata, "Bu, kalau butuh bantuan, saya siap bantu sebisanya." "Ini nggak benar." Si ibu hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas. Tapi kadang, kita cuma bisa bertahan. Karena kalau ngelawan, bisa-bisa, cahaya warung ini padam beneran." Dan malam itu, Arya pulang ke kosan dengan perasaan campur aduk. Antara kenyang, penasaran, dan takut besok malamnya, Arya nggak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya masih penuh dengan bayangan wajah si ibu yang sedih, warung yang sepi kayak makam, dan cerita tentang tanah kuburan yang dilemparin ke depan tenda. Rasa penasarannya nggak bisa dibendung, dan ada sedikit rasa nggak enak juga. Entah kenapa, kejadian itu berasa kayak bukan cuma mistis, tapi juga jahat. Jahat banget. Dan dia tahu, kalau didiemin, bisa makin parah. Setelah maghrib, Arya balik lagi ke warung itu. Hujan masih gerimis, angin dingin berhembus pelan. Kali ini, dia nggak sendirian. Dia bawa jaket tebal dan senter kecil di saku, antisipasi kalau suasana warung kembali aneh kayak semalam. Begitu nyampe, dia lihat si ibu lagi duduk di bangku pojok, melamun sambil nahan sendok di tangan. Warungnya masih sepi. Lampu bohlam gantung di atas kepala mereka berkedip pelan kayak mau putus. Arya nyapa sopan, duduk tanpa banyak basa-basi. Si ibu cuma senyum kecil, tapi matanya kayak udah tahu kenapa Arya balik lagi. Mereka nggak langsung ngobrol. Arya duduk diam, pesen bakso lagi, dan makan pelan-pelan sambil nunggu si ibu ngomong sendiri. Dan benar aja, beberapa menit kemudian, si ibu mulai cerita. "Malam sebelum semua ini mulai, Mas, saya sempat lihat 2 orang dari warung sebelah nyelinap ke sini. Badannya ditutupi jas hujan, wajahnya nggak kelihatan. Tapi saya kenal dari posturnya. Mereka megang bungkusan kecil yang dililit kain putih agak kekuningan. Kayak kain kafan, tapi udah kotor, lembab." Arya berhenti makan. Dia ngerasa bulu kuduknya naik. Si ibu lanjut, nadanya makin pelan. "Mereka berdiri di depan gerobak, lalu ngedumel sesuatu, saya nggak jelas. Tapi pas mereka lemparin bungkusan itu ke bawah meja, saya keluar dari dalam. Mereka langsung kabur. Nggak berani nengok ke belakang." "Terus ibu lihat apa yang dilempar?" tanya Arya pelan. "Awalnya saya kira cuma sampah atau bungkusan nasi basi. Tapi baunya langsung nyengat. Apek, amis, kayak bau tanah basah dicampur bunga yang udah busuk.
Saya buka kainnya pelan-pelan, dan Mas tahu apa isinya? Arya ngangguk pelan. Tanah kuburan, Mas. Masih basah. Masih nempel akar-akar kecil. Dan di dalamnya, ada bunga melati. Tapi udah lemes, layu banget. Kayak udah dipendam beberapa hari. Wangi melatinya bukan wangi biasa. Gak segar. Tapi wangi yang bikin kepala sakit dan dada sesek. Arya ngusap tengkuknya. Suara si ibu makin berat. Saya sempat nanya ke orang tua di kampung ini. Mereka bilang, tanah itu kemungkinan diambil dari makam orang yang belum 40 hari meninggal. Kalau dikasih ke rumah, warung, atau usaha orang lain, katanya bisa bikin tempat itu kayak ikut mati. Cahaya di situ bakal padam. Rezekinya mandek. Orang gak bakal lihat tempat itu lagi. Kayak ditutupi bayangan. Arya mulai ngerasa pusing. Semua yang diceritain si ibu masuk akal. Beberapa hari ini, dia pun ngerasa aneh tiap lewatin gang ini. Kadang kayak gak sadar warung ini ada. Kayak blur di mata. Padahal waktu itu dia udah biasa lewatin setiap hari. Sejak tanah itu dilempar, Mas, lampu warung ini suka mati sendiri. Pernah satu malam, lampunya hidup mati terus selama 1 jam. Kayak kedip-kedip. Padahal kabelnya nggak rusak. Terus, pelanggan yang biasanya mampir tiap sore, tiba-tiba nggak pernah muncul lagi. Bahkan ada tetangga yang bilang pas mereka lewat sini, mereka nggak ngelihat tenda biru saya. Padahal saya di dalam, lagi masak. Arya diam. Mulutnya agak terbuka tapi nggak tahu mau ngomong apa. Rasanya kayak ikut terseret ke dalam cerita yang nggak dia pengen masukin, tapi sekarang udah telanjur. Yang bikin saya paling takut, Mas, si ibu menatap lurus ke arah Arya, matanya berkaca-kaca. Saya sering dengar suara aneh waktu malam. Ada yang jalan di atap tenda. Ada yang bisik-bisik di belakang kompor. Pernah ada yang ketok gerobak tengah malam, 3 kali, tapi pas saya buka tirai, nggak ada siapa-siapa. Arya nelan ludah. Dan itu bukan mimpi, Mas. Karena saya masih pegang sendok waktu itu. Kaldu masih mendidih di panci. Saya yakin banget saya sadar. Tapi kayak, tempat ini udah bukan tempat biasa. Kayak ada yang ikut tinggal. Dan yang saya takutin, mungkin bukan tanah itu yang bikin tempat ini sepi. Tapi, yang datang bareng tanah itulah yang bikin warung ini jadi tempat kematian. Seketika, angin gerimis yang tadi cuma selintas, jadi lebih deras. Tirai plastik di sisi kanan warung terangkat pelan, lalu jatuh lagi. Lampu gantung berayun pelan. Arya merasa hawa di sekitarnya berubah. Lebih berat. Lebih sunyi. Dan di dalam hati kecilnya, dia tahu, malam itu bukan sekadar makan bakso seperti biasa. Tapi malam ketika dia resmi masuk ke dalam cerita horor yang gak semua orang bisa keluar hidup-hidup. Arya mulai ngerasa ada yang gak beres sejak awal dia datang malam itu. Gerimis udah berhenti, tapi udara masih lembab dan dingin. Langit mendung, kayak nyimpen sesuatu. Begitu dia masuk gang, semua lampu jalan di sekitar warung itu mati. Bener-bener gelap. Padahal di ujung gang yang lain, lampu-lampu masih nyala terang. Cuma bagian depan warung si ibu yang gelap total. Lampu tenda yang biasanya nyala redup, sekarang juga kedap-kedip pelan, kayak nafas orang sekarat. Arya duduk di bangku plastik yang udah mulai licin karena embun malam. Si ibu nggak langsung nyapa, cuma senyum kecil, dan tangannya gemetaran pas naruh mangkuk bakso. Baru suapan ketiga, Arya ngerasa sesuatu yang dingin ngelewatin lehernya. Bukan angin. Tapi kayak tatapan. Dia refleks nengok ke seberang jalan. Kosong. Gak ada orang. Tapi hatinya berdebar. Ada suara pelan, kayak bisikan dari dedaunan yang bergesekan, tapi kata-katanya gak jelas. Cuma desis, tapi bikin kulit merinding. Ibu, Arya pelan nanya, kok makin aneh ya suasananya? Si ibu narik nafas panjang, lalu buang pelan-pelan. Mukanya pucat. Matanya kayak kurang tidur. Balik aja, Mas. Saya udah biasa. Gak usah repot-repot mikirin saya. Tapi Arya gak tahan lihat wajah si ibu kayak gitu. Di balik keramahan dan senyum kecilnya, jelas banget dia ketakutan. Warung itu bukan sekadar tempat jualan sekarang. Tempat itu udah berubah jadi semacam sarang kegelapan yang diam-diam ngehisap semua harapan. Arya pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan.
Di kosan, dia langsung nyalain laptop, cari-cari informasi soal tanah kuburan, kutukan, dan cara netralin energi mistis. Makin dibaca, makin dia sadar, ini bukan sembarang gangguan. Tanah yang dilempar ke warung itu kemungkinan besar berasal dari makam yang belum genap 40 hari. Dalam kepercayaan Jawa dan beberapa daerah lain, itu tanah masih hidup. Masih terhubung sama arwah si jenazah. Kalau tanah itu dipindahin, apalagi buat niat jahat, bisa jadi jalan masuk buat roh penasaran, atau yang lebih parah, makhluk halus yang pengen numpang hidup. Beberapa artikel nyaranin untuk kembaliin tanah itu ke kuburan asalnya. Tapi masalahnya, siapa yang tahu tanah itu dari kuburan siapa? Tempatnya di mana? Dan kalaupun tahu, gimana caranya balikin tanah kuburan tengah malam tanpa ketahuan atau dicurigai? Arya kepikiran buat tanya ke si ibu langsung. Besok malamnya, dia balik ke warung, dan warung itu makin sepi. Kali ini, suasananya udah beda banget. Bahkan suara cicak pun gak ada. Angin berhenti. Kayak semuanya menahan napas. Arya duduk, dan si ibu keluar dari balik tirai, matanya sembab. Mungkin habis nangis. Ada sesuatu yang baru semalam, Bu? Arya pelan nanya. Si ibu diam. Lama. Lalu dia buka mulut. Semalam, ada suara dari dalam panci. Saya pikir air kaldu yang mendidih. Tapi waktu saya buka tutup pancinya, si ibu berhenti, bibirnya gemetar. Ada tangan kecil, Mas. Putih, keriput, muncul dari dalam kaldu. Saya lempar tutup panci, terus saya kabur ke dalam. Arya nggak bisa berkata-kata. Suasana makin pekat. Bahkan udara pun berasa berat buat dihirup. Aku mau bantu, Bu. Tapi saya butuh tahu, ada yang ibu curigai nggak? Tanah itu dari kuburan siapa? Si ibu ngangguk pelan. Ada satu orang yang meninggal 3 minggu lalu. Bukan warga sini. Pendatang. Meninggalnya juga nggak jelas, katanya kecelakaan, tapi banyak yang bilang mayatnya hilang 1 hari sebelum dikubur. Arya menelan ludah. Kuburannya di mana? Di pemakaman kecil belakang rumah warga. Gak jauh dari sini. Tapi, katanya tanahnya pernah dibongkar orang malam-malam. Cuma warga diam aja, pada takut. Malam itu, Arya mutusin buat ke makam itu. Sendirian. Senter kecil di tangan, dan plastik kecil tempat tanah dari bawah gerobak, yang dikasih si ibu, udah dibungkus rapi. Langkahnya berat, tapi tekadnya udah bulat. Pemakaman itu kecil. Sunyi. Letaknya di balik tembok rendah. Lampu jalan cuma satu di pojok, dan itu pun kedap-kedip. Arya masuk pelan-pelan, jantungnya berdebar makin kenceng tiap langkah. Kuburan itu ada di baris kedua dari ujung. Nisan kayu, gak ada nama. Tanahnya masih gembur. Arya jongkok pelan, buka plastik, dan kembalikan tanah itu ke tempat semula. Sambil berdoa dalam hati, dia harap semua ini segera berakhir. Tapi pas tanah itu menyentuh permukaan makam, angin langsung bertiup kenceng dari arah yang gak jelas. Lampu jalan mati. Dan suara jeritan kecil terdengar dari dalam tanah. Arya berdiri gemetar, senter di tangan jatuh ke rumput. Tapi dia nggak lari. Dia tahu, dia harus hadapi ini. Karena kalau dia lari sekarang, bukan cuma si ibu yang bakal terus diteror. Tapi bisa jadi, bayangan gelap itu bakal ngikut dia, sampai ke rumah, sampai ke mimpi, dan sampai hidupnya ikut padam. Arya nekat. Tengah malam, dia balik lagi ke warung si ibu. Jalanan udah sepi, cuma suara jangkrik yang masih aktif di kejauhan. Angin dingin nyelinap dari sela-sela jaketnya, tapi tekad Arya udah bulat. Si ibu udah siapin bungkusan tanah itu, dibungkus kain putih lalu dilapisi plastik hitam. Berat, bukan karena isinya, tapi karena rasa takut yang numpuk di dalamnya. Dengan motor pelan-pelan, Arya menuju arah kuburan kecil di pinggir kampung. Jalan ke sana sempit, cuma muat satu motor. Kanan kiri ditutupin pohon bambu yang tinggi. Lampu jalan cuma nyala 2 kali sepanjang perjalanan. Sisanya gelap gulita. Dan tiap kali dia lewatin bayangan pohon, ada perasaan kayak diperhatiin sesuatu. Begitu sampai, gerbang kecil dari besi udah berkarat. Arya turunin motor pelan, matiin mesin, dan jalan kaki ke dalam. Kuburan itu benar-benar sepi. Gak ada penjaga, gak ada lampu,
cuma diterangi cahaya bulan yang ketutup awan tipis. Suara kakinya nyalip suara malam. Setiap langkah di atas rumput bikin suara yang makin lama makin bikin gak nyaman. Glek, glek, kayak ada yang ikut di belakang, nyamain langkahnya. Kuburan si bapak tua yang diceritain si ibu ada di pojok. Gak ada batu nisan. Cuma gundukan tanah agak tinggi dan taburan bunga yang udah layu. Arya berdiri di depan makam itu, narik napas panjang, lalu jongkok. Tangannya gemeteran waktu buka plastik hitam itu. Bau tanah lembab dan bunga melati busuk langsung nyelekit ke hidung. Campuran antara aroma kematian dan sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam. Dia ambil sendok kecil yang dibawanya dari rumah, dan mulai gali tanah di salah satu sisi makam. Gak dalam, cuma cukup buat masukin tanah yang dibawa. Tapi makin dalam dia gali, makin aneh suasana sekitar. Angin yang tadinya sepoi pelan, tiba-tiba berhenti total. Daun-daun gak gerak. Udara jadi berat banget. Nafas kayak susah masuk. Arya nyelesain lubang kecil itu, lalu buka bungkus plastik perlahan. Tanah kuburan itu masih basah, warnanya gelap, dan ada sisa akar kecil-kecil yang nyangkut. Dia tuangin pelan-pelan ke dalam lubang. Pas butiran terakhir jatuh, tiba-tiba senter HP-nya mati sendiri. Baterainya masih 70%, tapi mati total. Gelap. Gelap banget. Arya langsung panik. Tangannya meraba-raba sekitar, tapi pandangan matanya benar-benar dibutakan. Bahkan cahaya bulan pun kayak ketutup kabut. Dia berdiri, tapi tubuhnya kaku. Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Di tengah sunyi itu, Arya ngerasa ada yang berdiri di belakangnya. Dekat banget. Hembusan nafas berat terasa di tengkuknya. Udara panas yang kontras dengan suhu malam. Arya nggak berani nengok. Tapi suara langkah di rumput itu jelas banget. Pelan. Berat. Kayak kaki yang udah lama nggak dipakai jalan. Kayak kaki yang udah dikubur lama. Tiba-tiba, terangmu, udah cukup. Suara itu terdengar di telinganya. Pelan. Parau. Tapi jelas banget. Arya refleks mundur 2 langkah. Tapi nggak ada tempat buat kabur. Dia kepleset, jatuh duduk di tanah. Tangannya langsung kena tanah kuburan yang basah. Dan entah kenapa, dari tanah itu muncul uap kecil, putih, dingin, melingkar kayak kabut. Dia nutup mata. Gak tahan. Tapi suara-suara makin banyak. Dari segala arah. Ada yang ketawa kecil. Ada yang nangis pelan. Ada yang nafas berat, semuanya bercampur jadi satu. Arya cuma bisa berdoa dalam hati, berharap semua ini bukan akhir dari hidupnya. Lalu, tiba-tiba semua suara itu berhenti. Angin berhembus kencang sekali. Kayak ledakan kecil. Kabut putih langsung hilang. Dan lampu senter di HP Arya menyala lagi sendiri. Arya kebingungan. Dia lihat sekeliling. Gak ada siapa-siapa. Tapi makam itu, udah kayak semula. Tanahnya kembali rapi. Galian kecil tadi kayak gak pernah ada. Arya berdiri perlahan. Kaki masih gemetar. Dia meresapi udara malam yang kembali terasa normal. Tapi di dalam hatinya, dia tahu, ada sesuatu yang udah dia lepas. Atau mungkin, ada sesuatu yang udah dia balikin. Entah itu arwah, atau cuma energi gelap, tapi satu hal pasti, tanah itu udah di tempatnya semula. Dengan langkah pelan, Arya jalan balik ke motor. Tapi baru 5 langkah, dia nemuin benda aneh di bawah pohon. Sebuah potongan kain putih, mirip kafan, tapi diikat simpul rapi, dan ada tulisan merah samar di salah satu sudutnya. Cahaya yang membuka, harus siap menerima bayangannya. Arya langsung lempar kain itu, lari ke motor, dan cabut secepat mungkin dari kuburan itu. Tapi sepanjang jalan pulang, dia ngerasa sorotan lampu motornya nggak sejernih biasanya. Ada semacam bayangan buram, yang terus muncul di kaca spion. Dan dalam hati kecilnya, dia tahu, sesuatu ikut pulang. Arya lari sekuat tenaga, napasnya kayak mau copot. Jalanan yang tadinya sepi, sekarang jadi terasa panjang banget. Suara langkahnya sendiri kayak gema di lorong gelap. Waktu dia akhirnya sampai di jalan besar, lampu-lampu jalan yang tadi mati, perlahan nyala satu persatu, kayak menyambut dia kembali ke dunia nyata.
HP-nya yang sebelumnya mati total tiba-tiba nyala lagi. Layarnya berkedip sebentar, lalu normal. Ada notifikasi pesan masuk, tapi nggak ada nama pengirim. Pesannya cuma satu kalimat pendek, cahaya sudah kembali. Arya merinding. Tapi dia udah terlalu lelah buat mikir. Badannya gemetar, dan kakinya kayak mau copot. Dia pulang ke kos dalam keadaan setengah sadar. Tidurnya malam itu nggak nyenyak. Mimpi-mimpinya aneh. Bayangan gelap, suara langkah, dan mata putih kecil terus muncul di tidurnya. Tapi setiap dia kebangun, dia masih bisa ngerasa sedikit lega. Karena nggak ada suara bisikan, nggak ada hawa dingin, dan nggak ada kabut putih di pojok kamarnya. Besok malamnya, dia balik ke warung bakso si ibu. Entah kenapa, dia ngerasa harus lihat sendiri apa yang terjadi setelah dia ngembalin tanah itu. Gang kecil itu masih sama. Tapi ada yang berbeda. Lampu jalan di ujung gang sekarang nyala terang. Gak ada lagi area gelap yang bikin bulu kuduk berdiri. Udara juga lebih hangat, lebih hidup. Warung itu berdiri tenang di bawah tenda biru tua. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ada suara orang ngobrol dari arah sana. Begitu Arya sampai, si ibu langsung keluar dari balik tirai. Matanya sembab, tapi kali ini bukan karena takut. Dia langsung peluk Arya tanpa bilang apa-apa. Hanya air mata yang jatuh terus, seolah semua rasa takut, rasa lega, dan rasa syukur keluar barengan. Setelah beberapa saat, si ibu bilang pelan sambil senyum. "Mas, semalam lampu warung nyala terus. Ada 2 orang pembeli mampir. Pertama kalinya sejak minggu lalu. Rasanya, kayak mimpi." Arya senyum kecil. Dia duduk di bangku plastik seperti biasa, dan kali ini, gak ada lagi hawa dingin yang nyelip dari bawah tenda. Gak ada bau anyir, gak ada rasa merinding tiba-tiba. Cuma suara mangkok bakso yang ketok-ketok pelan, suara kuah mendidih, dan suara tawa pelan dari pelanggan lain di ujung bangku. Malam itu, Arya makan dengan tenang. Baksonya masih sama, tapi rasa kuahnya kayak lebih hangat. Mungkin karena dia sekarang makan tanpa rasa takut. Si ibu cerita kalau sejak malam tanah itu dikembalikan, dia gak pernah lagi dengar suara-suara aneh. Gak ada tangan muncul dari panci, gak ada bayangan berdiri di ujung warung. Bahkan, beberapa warga yang dulu lewat depan warung tapi gak pernah mampir, sekarang mulai berani duduk dan pesan semangkok. Tapi Arya tahu, semua ini bukan karena dia hebat, atau karena dia ngerti soal hal mistis. Dia cuma ngelakuin satu hal yang kadang dilupain orang, jangan biarin cahaya padam terlalu lama. Karena begitu gelap dapat ruang, dia bakal ngambil semuanya. Dan kegelapan itu, bukan cuma soal lampu atau matahari, tapi juga soal hati yang gak berani berdiri. Tiap malam setelah itu, Arya selalu lewat gang itu dengan senter HP menyala. Gak peduli lampu jalan nyala atau mati. Itu kayak kebiasaan kecil yang dia gak pernah tinggalin. Bukan karena takut, tapi sebagai pengingat, bahwa di tempat paling gelap sekalipun, kita tetap bisa bawa cahaya, meski cuma sebesar cahaya dari layar HP. Seminggu berlalu, warung si ibu makin rame. Ada kursi tambahan, ada pelayan baru bantuin. Gerobak bakso yang tadinya kusam sekarang dicat ulang, lebih cerah. Di bagian depan tenda, si ibu pasang tulisan kecil, warung ini berdiri karena doa dan cahaya. Beberapa orang yang ngerti, pasti tahu maksudnya. Tapi di balik semua itu, Arya ngerasa sesuatu masih ngikut. Bukan makhluk, bukan bayangan, tapi perasaan aneh yang selalu muncul tiap dia deketin kuburan tempat dia ngembaliin tanah itu. Suatu malam, dia iseng mampir lagi ke sana, cuma buat lihat. Kuburan itu masih ada. Tanahnya rapi. Tapi di atasnya, ada bunga melati segar yang kayak baru ditabur sore tadi. Di nisan kayu yang tadinya kosong, sekarang ada nama. Tulisannya samar, tapi bisa terbaca. Rupa bisa ditinggal, tapi terang akan tetap tinggal. Arya nggak tahu siapa yang naruh itu. Tapi dia senyum kecil. Hati kecilnya bilang, mungkin dia gak sendirian waktu ngelakuin semua itu. Mungkin ada yang jaga, yang cuma butuh bantuin ngembalin tempatnya. Malam itu, Arya pulang dengan langkah ringan. Tapi tiap kali dia lewatin gang kecil depan warung itu, dia selalu nyalain senter, ngelirik ke arah warung si ibu, dan dalam hati dia bisik pelan. Cahaya udah cukup. Dan mungkin, kegelapan pun tahu batasnya. Kadang, yang kita lihat cuma persaingan biasa. Tapi di balik usaha yang hampir mati,
bisa aja ada kegelapan yang gak kita sadari. Dan satu-satunya yang bisa ngusir gelap itu, bukan keberanian, tapi cahaya kecil yang gak pernah padam. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.